Dan bagaimana situasi terkini dari proses eksekusi pengosongan sejumlah bangunan dan fasilitas di atas objek Blok 15 Hotel Sultan Jakarta Pusat? Kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung. Selamat siang Sufiani. Sufiani, bagaimana jalannya proses eksekusi Blok 15 kali ini? Apakah memang ada korban dan sebagainya? Iya, Alfian, betul sekali. Proses eksekusi saat ini telah selesai, di mana saat ini tengah dilanjutkan dengan proses dari inventarisasi barang-barang ataupun juga layanan yang masih berada di dalam kawasan Blok 15 Hotel Sultan ini, di mana memang ribuan petugas saat ini sudah dikerahkan. Petugas ini berasal dari Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno yang dikerahkan untuk melakukan inventarisir, dan saat ini posko yang dijanjikan untuk disediakan bagi masyarakat ataupun juga para pekerja ex Hotel Sultan apabila ingin menyampaikan keluhannya, maka mereka sudah bisa mulai memanfaatkan layanan posko tersebut. Dan benar sekali Alfian, baru saja digelar konferensi pers di mana pihak kepolisian menyebutkan pada proses eksekusi Hotel Sultan yang disebut seluas 42 hektar ini dikerahkan sekitar 3.161 petugas gabungan dari Polri dan juga TNI, dan beberapa petugas, tepatnya sekitar 26 petugas mengalami luka akibat proses kericuhan yang sempat terjadi pada proses eksekusi yang berlangsung pagi tadi. Sekali lagi sebanyak 26 petugas terluka ringan, terkena lemparan batu dan juga sejumlah benda yang dilemparkan oleh aksi unjuk rasa yang telah menggelar aksinya sejak pagi hari tadi sebelum proses eksekusi dimulai pada pukul 9.30. Kemudian juga terdapat warga sipil dan juga karyawan dari pengelola kawasan GBK sebanyak 3 orang, sehingga total terdapat sekitar 29 orang yang mengalami luka-luka akibat proses eksekusi yang cukup ricuh ini. Dan kericuhan proses eksekusi ini diawali ketika panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat selesai membacakan keputusan secara formal mengenai pengambil alihan aset yang selama ini dikelola oleh pihak swasta atau oleh PT Indo Buildco. Kemudian selesai panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan keputusan, maka petugas gabungan mulai merangsek ke area lobi di mana saat ini saya berdiri saat ini. Petugas mencoba masuk, menerobos pagar yang sudah dilingkari oleh kawat berduri oleh massa, di mana massa sendiri sudah mulai melakukan perlawanan dengan mulai melemparkan botol air mineral pertama kali. Kemudian ketika petugas semakin merangsek ke depan ke arah massa, di mana pengeras suara dari koordinator massa sendiri masih terus melanjutkan orasinya, begitu petugas masih kemudian merangsek ke dalam mencoba untuk menembus blokade dari massa, dan lemparan batu pun mulai terjadi, di mana tak hanya batu, saya bisa menyaksikan sendiri, tak hanya batu, kemudian ada lemparan dari air mineral yang ditempatkan di dalam botol, kemudian kami melihat ada lemparan dari bilah bambu dan juga sejumlah benda-benda lain yang dilemparkan oleh massa, sehingga pada akhirnya tidak hanya petugas saja yang turun dalam proses eksekusi ini, namun massa akhirnya berhasil dipukul mundur, begitu dibubarkan ketika water cannon mulai digunakan. Itu pun juga tidak dalam satu kali saja, water cannon mulai digunakan berkali-kali sehingga massa akhirnya terpaksa mundur dan membubarkan diri, dan petugas akhirnya bisa merangsek masuk ke area lobi dari Hotel Sultan ini. Dan ketika memang sudah masuk ke dalam Hotel Sultan ini, kami menemui secara langsung sejumlah tamu hotel yang memang diminta oleh petugas untuk meninggalkan Hotel Sultan ini karena memang proses eksekusi telah selesai dilakukan, dan saat ini dilanjutkan dengan proses inventarisir dari sejumlah fasilitas dan alat-alat yang kami lihat sendiri masih beroperasi hingga hari ini. Kemudian juga tadi selain tamu hotel, dalam proses inventarisir sendiri
sendiri kami melihat petugas juga membawa sejumlah orang yang diamankan dari sejumlah titik, sejumlah kamar yang berada di kompleks Blok 15 Hotel Sultan ini yang diduga merupakan bagian dari massa yang ikut berunjuk rasa pagi hari tadi. Secara total sementara ini berdasarkan data dari petugas kepolisian terdapat 69 orang yang telah diamankan dan petugas kepolisian meyakini jumlah ini masih akan terus bertambah. Kemudian apa yang akan terjadi setelah proses eksekusi dan juga inventarisir dari sejumlah aset yang dimiliki Hotel Sultan ini selesai dilakukan, maka pemerintah melalui PP Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno maksud saya nantinya akan memanfaatkan aset yang saat ini telah menjadi milik negara ini untuk keperluan masyarakat secara luas. Artinya memang nantinya akan ada proses pembangunan dan apakah Hotel Sultan ini akan dirubuhkan? Ini adalah satu pertanyaan dari media yang sampai saat ini masih belum dijawab oleh pihak pengelola kawasan Gelora Bung Karno. Namun bisa dipastikan memang saat ini proses yang tengah dilakukan oleh pemerintah melalui PPK GBK adalah melakukan inventarisir terlebih dahulu aset-aset yang dimiliki oleh Hotel Sultan. Dan nanti sore Alfian pukul 5 akan ada pengumuman berapa banyak aset yang dimiliki yang telah berhasil diinventarisir oleh petugas dari PPK GBK yang saat ini masih berlangsung dan telah dimulai sejak proses eksekusi usai dilakukan. Alfian. Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.